Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Genede Sufi, NPM 1957051003 dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Apa saja jenis-jenis instruksi? Yaitu ada 4. Yang pertama data processing, yang kedua data storage, yang ketiga data movement, dan yang keempat adalah control. Pertama, saya akan membahas data processing terlebih dahulu. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapih. Maka istilah pemrograman data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan, yaitu hasil pengolahannya. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai bentuk atau produk keluarannya. Selanjutnya, data storage sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yaitu mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat dalam semua komputer modern yang memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan sejak tahun 1940-an. Dalam maksud penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM. Dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram otomatis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti hard disk dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Selanjutnya, data movement, yaitu proses data movement ini adalah memindahkan. Dapat dikatakan itu membackup juga. Nah, data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat yang baru. Nah, tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang sudah memang untuk di backup saja. Nah, data movement terdiri dari 2 bagian besar, yaitu load dan upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Dan yang kedua adalah export dan import, yaitu memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Jika dilihat dari load tadi yang pertama, load tersebut berhubungan dengan import dan upload. Load berhubungan dengan import dan upload berhubungan dengan export. Nah, load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table. Dapat dikatakan juga insert insert, replace, dan update. Sedangkan upload berfungsi untuk memuat data memuat dari data table ke fisik atau ke file. Nah, kelemahan load sendiri itu dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Yang terakhir adalah control. Adalah unit kendali. Adalah
salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali ataupun kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, di dalam CPU tersebut ya, output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari berbagai atau dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Nah, pada awal-awal desain komputer, CPU atau control unit ini diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya yaitu register ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output dari luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontroler masing-masing dan CPU sebagai pemantauannya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.